Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Kembali lagi bersama Ibu Rahmana Syarasabila di sini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jangan lupa ya untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Video ini akan membahas materi pada bab 1, yaitu teks laporan percobaan. Simak baik-baik hingga akhir video ya. Materi ini memiliki tujuan sebagai berikut. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan, menyimpulkan isi teks laporan percobaan, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan, dan yang terakhir, menyajikan teks laporan percobaan. Subbab 1. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi proses dan hasil percobaan. Segala proses dan hasil dari percobaan dituangkan dalam bentuk laporan. Dunia keilmuan terus berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peradaban umat manusia. Berbagai temuan baru berhasil diciptakan. Ilmuwan muda terus bermunculan, dan kamu salah satunya. Ada beberapa tujuan dari teks laporan percobaan. Yang pertama, menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau pengamatan, atau biasa kita sebut sebagai observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan yang sudah kalian lakukan. Yang ketiga, menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya, karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Ingat bahwa teks laporan percobaan tidak bisa asal dari pendapat kalian saja, melainkan harus berdasarkan data dan fakta. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjadi sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Lalu, apa ya yang membedakan antara teks prosedur dengan teks laporan percobaan? Mari kita simak struktur dari teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan, 2 alat dan bahan, 3 langkah-langkah, dan 4 penutup. Sedangkan struktur teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari judul, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan yang terakhir, daftar pustaka. Jadi, dapat kita simpulkan, perbedaan teks prosedur dan teks laporan percobaan adalah teks prosedur ialah karangan petunjuk teknis, sedangkan teks laporan percobaan adalah teks yang berisi tentang proses dan hasil penelitian. Sebelum melanjutkan materi, cobalah untuk membaca teks laporan percobaan terlebih dulu. Suatu percobaan dilakukan untuk menghasilkan suatu hal yang bermanfaat, baik berupa pengetahuan baru maupun penemuan. Hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut dibahas berdasarkan teori dan ilmu pengetahuan yang mendukung. Dari hasil tersebut, peneliti atau orang yang melakukan percobaan dapat menyimpulkan isi percobaan tersebut karena simpulan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam teks laporan percobaan. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menyimpulkan laporan hasil percobaan. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, teliti, dan menyeluruh. Yang kedua, mencatat kata kunci dan kalimat utama setiap paragraf. Dan yang terakhir, menyusun catatan ringkas yang telah dibuat dan dijadikan sebuah simpulan. Setelah kamu membuat simpulan dari teks laporan percobaan yang sudah kamu baca, mari kita membahas materi tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan pada hakikatnya merupakan sebuah teks non-fiksi yang memaparkan laporan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Teks laporan percobaan harus disusun dengan struktur dan fitur bahasa yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Sekarang, coba kamu perhatikan dengan seksama struktur teks laporan percobaan pada teks laporan yang sudah kamu baca.
Struktur teks laporan percobaan ada beberapa. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan pintu atau muka dari sebuah teks laporan percobaan. Oleh karena itu, judul teks laporan percobaan haruslah memperlihatkan fakta yang ingin diungkapkan. Jelas, positif, singkat, khas, serta mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. Bagian selanjutnya dari struktur teks laporan percobaan adalah pendahuluan. Secara umum, bagian pendahuluan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Latar belakang berisikan hal-hal terkait dengan percobaan yang akan dilakukan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Sedangkan pada bagian rumusan masalah dipaparkan pertanyaan yang akan dijawab melalui proses dan hasil percobaan berdasarkan kajian teori yang terkait. Dan pada bagian tujuan dipaparkan tujuan yang ingin dicapai dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga adalah landasan teori. Pada bagian ini dipaparkan berbagai teori yang digunakan dalam melakukan percobaan. Kajian teori dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan percobaan agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada bagian ini dipaparkan cara yang digunakan dalam melakukan percobaan, alat dan bahan, serta prosedur kerja percobaan dipaparkan secara mendetail. Bagian kelima adalah hasil dan pembahasan. Hasil percobaan dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk deskripsi atau tabel. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan yang tidak kalah penting adalah simpulan. Pada bagian ini dipaparkan hasil percobaan secara ringkas untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang selanjutnya dari struktur teks laporan percobaan adalah daftar pustaka. Pada bagian ini dipaparkan rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Rujukan dapat berasal dari media cetak seperti buku, jurnal, dan majalah, atau sumber-sumber dari media internet. Menulis daftar pustaka juga tidak bisa sembarangan. Ada rumusnya, yaitu tajuk tempe. Nama, titik, tahun, titik, judul yang huruf miring, kemudian nama tempat, titik 2, dan penerbit, titik. Penulisan nama dalam daftar pustaka juga dibalik. Jika sebelumnya Sabila Syara menjadi Syara Sabila. Oh iya, jangan lupa juga ya, judul buku harus huruf miring. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah jenis kata kerja di mana subjeknya berperan atau memiliki posisi sebagai pelaku. Oleh karena itu, biasanya kata kerja jenis ini memiliki imbuhan berupa me atau ber. Yang kedua adalah banyak menggunakan kata penghubung atau ungkapan penghubung antar kata. Biasanya kata penghubung disebut juga sebagai konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contohnya dan, atau, serta, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Misalnya, rujukan benda atau hal, ini, itu, kemudian rujukan tempat, di sini, di situ, di sana. Yang terakhir, biasanya teks laporan percobaan menggunakan foto, diagram, tabel, atau peta untuk melengkapi informasi, supaya datanya lebih akurat. Bagaimana? Sudahkah kamu paham apa itu teks laporan percobaan? Jangan lupa ya, selama kamu menonton video ini, kamu harus mencatat supaya kamu bisa mengulang-ulang kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.
Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.